Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmiah Syadidah. Di sini saya akan menjelaskan bekerja dengan peralatan laboratorium dalam mata kuliah pengelolaan laboratorium di SD. Bekerja dengan peralatan laboratorium. Yang pertama di sini ada bekerja dengan peralatan berdaya listrik. Lalu yang kedua bekerja dengan gas mampat. Yang ketiga bekerja dengan tekanan, suhu tinggi dan rendah. Lalu yang keempat, menggunakan peralatan pelindungan diri, keselamatan, keadaan darurat. Lalu, di sini ada cara bekerja dengan peralatan berdaya listrik. Semua perangkat seperti peralatan berdaya listrik yang ada di laboratorium, contohnya seperti pompa cairan dan vakum, laser, suplai daya, lenti elektronika, peralatan sinar, dan lain-lain, dapat menimbulkan bahaya mekanik maupun bahaya listrik. Perawatan peralatan secara reguler dan memadai serta penggunaan yang benar dapat memperkecil sebagian besar resiko. Lalu di sini ada tindakan pencegahan umum untuk bekerja dengan peralatan listrik. Yang pertama, pasang isolasi dengan baik dan dilakukan inspeksi visual pada semua peralatan listrik setiap bulan. Yang kedua, pastikan semua peralatan listrik dan suplai daya telah terisolasi aliran listriknya. Lalu yang ketiga, pasang lampu anti ledakan dan perlengkapan instalasi listrik dengan lengkap. Jika mungkin terdapat bahan yang mudah terbakar yang dapat menguap, modifikasi peralatan listrik berpenggerak motor dengan motor induksi tanpa percikan atau motor udara. Lalu hilangkan uap mudah terbakar sebelum membawa masuk peralatan listrik dengan motor lilitan seri. Lalu jangan gunakan autotransformator variabel untuk mengendalikan kecepatan motor induksi. Lalu letakkan peralatan listrik di tempat yang dapat mengurangi kontak dengan tumpahan atau uap yang mudah terbakar. Lalu di sini kurangi kondensasi yang dapat menyebabkan peralatan listrik menjadi terlalu panas, berasap, atau terbakar. Dan yang terakhir, untuk mengurangi kemungkinan kejutan listrik, hubungkan peralatan ke saluran pentahanan yang baik menggunakan bahan lantai yang sesuai. Lalu di sini ada bekerja dengan gas mampat. Tindakan pencegahan diperlukan untuk menangani beragam jenis gas mampat dan silinder, pipa, dan bejana tempat penyimpanan dan penggunaan gas. Gas yang dimampatkan dapat memampar seseorang yang sedang di dalam laboratorium ke bahaya mekanik maupun kimia, tergantung gasnya. Bahaya dapat disebabkan oleh kemudahan bakaran, reaktivitas, atau toksisitas gas dari kemungkinan asfiksiasi. Lalu di sini ada panduan umum untuk bekerja dengan gas mampat, yaitu yang pertama, hanya izinkan pegawai yang terlatih untuk melakukan operasi tekanan listrik dan hanya izinkan jika menggunakan peralatan yang dirancang untuk pengguna ini. Lalu yang kedua, hanya gunakan komponen yang sesuai dengan perakitan peralatan dan pipa bertekanan. Lalu yang ketiga, hindari renggangan dan retakan tersembunyi akibat penggunaan alat yang tidak sesuai atau daya berlebih. Lalu, gunakan lapisan teflon atau pelumas ulir yang sesuai, tapi jangan pernah gunakan minyak atau pelumas pada peralatan yang akan digunakan dengan oksigen. Lalu periksa semua tabung dang anti jika perlu. Dan lindungi semua reaksi di bawah tekanan. Lalu jangan mengisi autoklaf dan bejana reaksi bertekanan lain lebih dari separuh sehingga ada ruangan tersisa untuk penambahan cairan jika dipanaskan. Lalu tempelkan tanda peringatan yang mudah dilihat saat reaksi bertekanan sedang berlangsung. Lalu di sini ada cara penyimpanan gas mampat.
Yang pertama, labeli silinder gas mampat dengan jelas menggunakan label tahan lama. Lalu, labeli dengan jelas semua saluran gas yang berasal dari pasokan gas mampat untuk mengidentifikasi gas laboratorium yang dialiri dan nomor telepon keadaan darurat yang sesuai. Lalu yang ketiga, ikat atau rantai silinder gas ke dinding atau bagian atas bangku dengan kencang. Lalu yang keempat, pisahkan tempat penyimpanan silinder gas dari tempat penyimpanan bahan kimia lainnya. Yang kelima, simpan kelas gas yang tidak sesuai secara terpisah. Yang keenam, tempelkan tanda di tempat penyimpanan gas mampat yang terbakar. Yang ketujuh, pisahkan silinder kosong dari silinder penuh. Jika silinder tidak digunakan lagi, tutup katup, bebaskan tekanan regulator gas, lepaskan regulator, dan tutup silinder. Dan yang terakhir, jangan biarkan silinder di area bongkar muat. Lalu di sini ada bekerja dengan tekanan dan suhu tinggi dan rendah. Untuk beberapa eksperimen, tekanan dan suhu ekstrim harus dikelola secara bersamaan. Peralatan yang sesuai harus digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bekerja dengan bejana bertekanan operasi bertekanan tinggi harus dilakukan di bilik yang dirancang khusus untuk tujuan ini saja. Memastikan bahwa peralatan untuk operasi yang menggunakan bejana bertekanan dipilih, dilabeli, dan dipasang dengan benar, serta dilindungi dengan perangkat pelepas tekanan dan kontrol yang diperlukan. Lalu di sini ada berikut informasi penting untuk bekerja dengan tekanan, suhu tinggi dan rendah. Yang pertama, tekanan kerja maksimal yang diperoleh, suhu yang diperoleh pada tekanan tersebut, bahan konstruksi, diagram ledakan, dan riwayat suhu ekstrim, modifikasi, perbaikan, dan inspeksi atau pengujian bejana. Yang kedua, cantumkan tekanan pelepas dan data pengaturan pada label logam yang dipasang pada perangkap pelepas tekanan yang terpasang. Yang ketiga, periksa atau uji semua peralatan bertekanan secara berkala. Lalu mengenakan peralatan perlindungan diri, keselamatan, dan keadaan darurat. Lembaga bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan keamanan dan darurat yang sesuai. Laboratorium terlatih untuk lembaga tanggap darurat. Semua orang harus bertanggung jawab untuk menggunakan pakaian dengan benar supaya terhindar dari kecelakaan dan cedera. Yang pertama, peralatan dan pakaian perlindungan di laboratorium. Lalu yang kedua, peralatan keselamatan dan darurat. Peralatan dan pakaian perlindungan di laboratorium. Yang pertama, kenakan jas laboratorium yang sesuai dan tahan api. Lalu yang kedua, ikat rambut yang panjang dan hindari penggunaan pakaian longgar serta perhiasan. Yang ketiga, perlindung kaki, kenakan sepatu yang kuat di area tempat bahan kimia berbahaya. Yang keempat, pelindung mata dan wajah, kenakan kacamata keselamatan dengan perlindungan samping untuk bekerja di laboratorium, terutama dengan bahan kimia berbahaya. Yang kelima, perlindungan tangan sepanjang waktu, gunakan sarung tangan yang sesuai dengan derajat bahan kimia seperti krim dan lotion penghalang dapat memberikan perlindungan kulit tetapi tidak akan menggantikan sarung tangan, pakaian pelindung atau peralatan perlindungan lainnya. Lalu peralatan keselamatan dan darurat. Di sini ada isi dan penyimpanannya. Yang pertama, perangkat pengendali tumpahan. Lalu yang kedua, perlindungan keselamatan. Yang ketiga, peralatan keselamatan kebakaran seperti pemadam api, detektor panas dan asap, selang kebakaran, dan sistem pemadam api otomatis. Lalu yang keempat, respirator. Yang kelima, pancuran keselamatan. Yang keenam, unit pencuci mata. Yang ketujuh, alat bantu pernapasan. Yang kedelapan, selimut. Yang keenam, yang kesembilan, tanduk. Yang ke-10, peralatan pertolongan pertama untuk situasi.
Kesimpulannya adalah bekerja dengan peralatan laboratorium memiliki cara kerjanya masing-masing. Contohnya bekerja dengan penggunaan peralatan berdaya listrik dapat menimbulkan bahaya mekanik maupun bahaya listrik. Perawatan yang dilakukan juga harus digunakan dengan benar agar memperkecil sebagian besar resiko yang terjadi. Mengenakan peralatan dan perlindungan diri saat kita berada di dalam lingkungan laboratorium sangatlah diperhatikan, mulai dari keselamatan serta cara pemakaian semua barang yang ada di dalam laboratorium tersebut. Semua orang harus bertanggung jawab untuk menggunakan pakaian dengan benar supaya terhindar dari kecelakaan dan cedera. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tuh kan, ibu juga kan kalau ngasih tugas kan suka nyari yang ada gambar-gambarnya. Kita tetap kasih teori, tetap kasih ini, tapi ada peragaannya. Jadi anak kok oh iya begini, oh iya begitu. Jadi kalau teori aja, kalau ibu pendapat ibu maaf, apa namanya anak menonton, tapi kalau misalkan apa ada gambarnya, oh iya, oh kayak begini, misalkan panas ada baju kan, oh ini mengeringkan baju kayak gitu loh keterangannya. Tapi ya enggak, tetap kasih teori, tapi kan di situnya nanti ada apa gambar-gambarnya, dia peragaannya, oh ini kayak begini, oh ini kayak begini caranya, oh ini kayak begini. Jadi anak senang. Kalau SD kan begitu ya, kalau SMP SMA oke lah teori nggak masalah, cuman SMP SMA juga kalau teori terus kan monoton ya, bosen lah kalau kita kan ya. Kalau kata ibu sih gitu, jadi setiap misalkan ada kayak gini nih bekerja dengan tulang suhu tinggi apa gitu loh, gitu aja kalau pendapat ibu.